Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati Ustaz Aldi ya, yang Abdul Rahman yang bersama kita, Sahibul Bait. Yang mana Sahibul Baitnya? Masya Allah. Iya, Siti Muslimah. Masya Allah. Tadi saya lihat satu-satu nggak ketemu, ternyata di sana dia. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Dari satu nikmat ke nikmat berikutnya selalu kita rasakan. Selesai nikmat yang ini, kita masih dapat nikmat yang lain. Terus kita dapatkan nikmat itu. Sehingga bila mana kita mencoba menghitung satu persatu berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling pintar hitungannya sekalipun ibu-ibu, dia mustahil bisa menghitung berapa kenikmatan yang sudah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang bisa menghitung berapa nikmat? Enggak tahu, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kata Allah SWT, kita mencoba menghitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak mungkin kita mampu menghitungnya karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ibu-ibu, ada yang merasa belum dapat nikmat? Coba angkat tangan yang belum dapat nikmat. Ibu dapat nikmat apa di antaranya, Bu? Yang ibu rasakan apa saat ini? Sehat, alhamdulillah. Ibu, sehat ini adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi seringkali manusia melupakan kalau nikmat sehat ini sangat besar nilainya. Karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, sering dilalaikan oleh manusia, sering dilupakan oleh manusia. Apa itu kata Rasul? As-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan. Arak dengan sehat sami jamaah masih doang ngeremon. Ada orang sehat tapi masih saja dia menggerutu. Masih saja dia komplain, aku jadi kuah tebing apa-apa si nenek unin. Seriuk batur beli motor, seriuk batur beli sepeda listrik. Gamak kekaget tamaran sidaku jangan diketahui, di kuat tebing apa-apa si nenek. Lihat. Padahal dia sehat. Hadirin hati Allah, sekiranya kita saat ini punya emas berlian. Arak berdua emas tu? Emas, meni kebelian ada 5 kilo. Unasa? Misal kayak niki. Lagu mohon maaf pelungguh sakit. Saat seteruk melintang. Lagu emas berdua melem. Emas 5 kilo. Dia tahu mangan, dia tahu tertewo. Sila lagu emas 5 kilo.
Ya Allah, percuma dia berdua emas 5 kilo sampai jamaah lagu nikmatin. Sila. Sehingga araat jamak-jamak biasa-biasa lagu tiang pelunggum sambil mola, baut sarelai, baut berkelampan, lumbar pengajian, lalu berusaha, nikmat sambil jamaah. Tetapi banyak orang yang merasa tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hormati Allah, nikmat sehat ini menjadi nikmat yang sangat besar. Ya bahasan ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illal marda. Nikmat sehat ini ibaratnya seperti mahkota. Mahkota itu adalah simbol kekuasaan, ibu-ibu. Orang menjadi raja kalau masih melekat yang namanya mahkota itu. Unazah. Tetapi baru dia merasa kehilangan kalau mahkota itu sudah dicabut, baru ngendeng. Kah narak kekuasaan, kah mandi unin, engkah terdengah uni kanan. Dia mana? Taruhlah dengan jadi wali kota. Sapiranya kan wali kota jadi ni ngingah misal. Dia nuah beanut, dia menuah engkah jadi kan. Dia menjawab proposal nani. Haka piran tu milih proposal. Nani tu sebut proposal. Menok kira-kira sampai jamaah. Ini ibaratnya orang yang orang sehat. Dia tidak akan bisa menghargai kesehatan itu kecuali dia sudah sakit. Nasa? Kalau kita sehat marah makin dituah beendang. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri nikmat sehat ini. Lagu-lagu tuah lokan agama sama tonu ni. Nyesel lah kuwi. Padahal yo ni dokter, dia ndek lalu sia ni. Lagu aku nikmati payu Dendek keluaran gorengan. Ya bahasa dokter. Lagu menidap di ni sehat. Payu kolesterol. Ceket ibu-ibu ni. Wah, sakit doang selapu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Karena itu nikmat ini harus kita syukuri. Cara kita bersyukur, bahasa ulama, pastikan nikmat-nikmat ini selalu kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk membantu sesama, untuk ke majlis ilmu, untuk pergi bekerja, untuk mendidik anak. Selaput nikmat itu pastikan kita gunakan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita semua pandai bersyukur, Bapak Ibu, paling tidak ada 3 hal yang Allah janjikan tiba tiang pelunggum sami. Kalau kita pandai bersyukur, nggih. Pertama, dalam surat Az-Zumar disebutkan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau engkau pandai bersyukur, maka Allah meridai kamu. Lamun nenek wahrida sampai jamaah. Barang sak sulit jadi modok. Unasa? Barang mustahil jadi bau. Barang sesuatu yang berat jadi ringan. Kenapa? Semuanya Allah yang melakukannya. Allah yang ridha tiba tiang pelunggum sami. Makanya doa tiang pelunggum sami selesai solat, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada orang yang mampu menghalangi bila mana Allah sudah ridha. Nasa? Berembe-rembe unin manusia, dia yang sakit nani, dia tidak mau apa-apa, lagu nenek wahrida. Nasa? Pada marah dengan dia berembe-rembe tan, dia tidak jari DPR, lagu nenek wahrida. Jarin sampai jauh. Nasa? Itu lihat. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah ridha kepada kita, termasuk mohon maaf, wala mu'tiya lima mana'ta. Walaupun semua orang mau memberi kita, mau menolong kita, membantu kita, tapi Allah tidak ridha, maka semua itu tidak akan terjadi. Ini salah satu cara menggapai keridhaan Allah adalah pandai-pandai bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Bila mana anda bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kita. Kedua,
Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Mohon maaf, itu dalam surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, lamun tahu bersyukur ujuk nenek, alhamdulillah, sekedi-kedi alhamdulillah. Nggih, mau nikmat dakan sekedi alhamdulillah, berembir-embir nikmat niki alhamdulillah, si cemoh dia gunakan nikmat itu dengan baik, dia syukuri nikmat itu, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, kalau kita pandai bersyukur. Yang ketiga, bahwasanya bila mana kita bersyukur, maka nilai syukur itu akan kembali kepada kita. Dan mungkin ya meleset, dan mungkin ya salah alamat. Kalau kita yang bersyukur, yang dapat pahalanya adalah kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dalam surat Luqman ayat 12. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, maka sebenarnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Apa artinya? Bila mana Bapak Ibu kita bersyukur, maka nilainya akan kembali kepada kita. Ambil contoh. Ibu-ibu datang pengajian. Kira-kira ambil lain pahala. Dengan lain apa itu? Itu senok mau. Nini bayi dengar sama momot-momot tu. Tegal jengkul ya mau? Rasa? Jari nenek nikin dia pelih alamat. Ini ada istilah alamat palsu. Ya. Kalau alamat palsu itu manusia yang punya alamat palsu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan apapun sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Makanya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Fatir, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Dan yang meleset, dan yang pelih, dan yang salah lain. Dah menu itu kaya ipuh, kabot, baik gawe kebaikan. Nunasa? Pangan tersuruh julu si batur, pan terseriuk julu si batur, pan ternilai julu. Yang kembali antih diri ternilai terseriuk tersebut taran nenek wikan. Lunasa? Allah Maha tahu siapapun yang melakukan kebaikan. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebutkan wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun yang dia lakukan, yang serius lemak, yang dait lemak lejuluk kiamat. Nunasa? Sekecil apapun, ya gawen sami jamaah. Itu yang pelunggum sami ni kilik dunia, berusaha, beribadah, patuh taat. Ada sakembe kembali nilainya ke kita, ada saita pada selamat. Nunasa? Lalu kadang-kadang keberat tanpa dia tersuruh. Ngaji lim tersuruh masih berekengan. Bersedekah lim tersuruh masih bergaan. Di mana? Marah-marah nenek ya salah alamat dia keteh. Sila masih ngendeng emparan to yang lain. Gawah berora pada lain ndek. Itu jabat sedekah itu lain. Nunasa? Karena kita semua yang akan menemukan sami jamaah. Karena itu ingat niki di dalam Al-Quran disebutkan lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Bagi mereka yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah, mati ojuk nenek, maka dia akan mendapatkan al-husna, kebaikan, kemuliaan berupa surga. Lagu sebalik, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Lagu lamun dengan dek mati juk nenek Bapak Ibu nggih. Mu nia epek gumi pair niki selapuan dengan yang nyinggak doang le nia. Si sugih. Ada dengan sugih letih pada mana? Pokok nia tu andang nia epek tu andang atas andang nia epek. Ara ane. Selapu wah niki yang gumi pair nia doang epek. Ya bahasa nenek.
Lau annama fil ardi jami'a, apa searai legumi ni dua ngepek. Wa mislahu ma'ahu, Malik yang terombok, Malik sopok si nenek, berarti dua berduit. Sugih nak pendek? Sugih luar biasa. Mulai mak le jeluk kiamat. Ya ni le jeluk nenek. Ya Allah, yak tebus belai tiang dek pacu. Nah ni tak tebus si kepeng. Si kandan luek duwe bandan, ya sin repot, ya sin sibuk, sampai-sampai ni narak waktu ibadah, mulai mak le jeluk kiamat. Ya ni juk nenek, yang sogok nenek cerita. Aneh, ni be kepeng sik tebus sila. Niki be duwe, kalau niki sik tebus. Kira-kira bau. Mun sak nenek kan cerita kancing je. Model-model nenek kancing model-model manusia je ini nak berekengan. Allah itu sudah ma'adil sampai jamaah. Ini yang disebut inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti. Bagus yang kita lakukan, bagus ya dait. Solah ya gawe, solah modait. Lengek ya gawe, lengek moda. Ini namanya hak. Makanya sampai jamaah, dendek pada abot, dendek pada malas, dendek ngantih julu. Sila, ni saling ngendang julu arak kancil dapat dek yau. Ini masalah kebaikan. Lamun salah ngek, yat lahi ja uli boyak kancil besul ada darah jadi perengat. Kan dia mesti ala ndot dendek dia. Lagu lamun kebaikan lain sila. Nggih. Ni jamaah bini, lamun arak selakian melumbar jelo Jumat. Dendek main 2 yu doang titip. Ni sedekah 2 dendek, petai ke sekedik. Unasan Ustaz Rahman. Ni kadang-kadang semama nenggaan 2 yu doang lah. Ya Allah, mau berembin tak beli surga si 2 yu, pentol doang dia mau. Pentol lihat beli 2 yu sepelang mau tu. Ha belik lagu. Unasan. Mau surga ya Allah, masa pada kerja pentol. Mu melem beli surga ji 2 yu. Gama ina kemenceh lalu. Nenek seruruar manusia ni tinggi. Melen belik lagu modal kocet. Uli lah modal kocet je kocet. Senang maut nulaza. Ini modal kocet belik maut je berat ni gitu. Enggih. Ini maksud tiang uli perangan diri. Sayang diri sama jamaah. Mohon maaf. Kita ini diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah. Tetapi kita juga ingin kebahagiaan itu bukan hanya di dunia saja, tetapi kita ingin bahagia di akhirat. Nunaza. Berbicara luwe-luwe entar beramal. Ndek ka pepaksa pelonggom sampai pang si kepeng belek doang. Lagu uli petai kan sekedik. Ini dia main 2 yu lontu. Ini mohon maaf wah lotoh Malik berboyak sewangkah larak gambar Malik. Mudi media tolong njuk kota amat. Ni marah dengan serius ruan. Di ikhlas sentan ya Allah. Mudi men terjauh kota ni kimono dah sereron. Gama ina. Mahal yeloi lalu mulu 2 yu. Sampai jamaah. Jadi ini penting. Nggih. Karena itu kita dihidup di dunia niki mohon maaf. Adit sak bahagia le akhirat luek-luek entar beramal. Tentu sampai jamaah lamun sak sugih je luek entar beramal. Nunaza. Lagu tiang pelunggum samin non. Kadang-kadang sak malas ibadah nikin dek napa dengan sugih, dengan sandi arak sak malas ibadah. Ya gawin sampai jamaah mohon maaf dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 manusia yang besok di hari kiamat dia tidak ditegur sapa oleh Allah. Apalagi dia akan dibantu oleh Allah. Tidak akan dibantu oleh Allah. Ditegur saja tidak. Saya dengan setelu niki sampai jamaah. Sak pertama malikun kadzab. Pemimpin jarin. Nggih. Tebeng anak amanah jadi pemimpin, jadi napi jan. Apakah ketua RT, RW, jadi camat, jadi apa jan. Lagu lekak. Nin amanah. Tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Tidak melakukan amanah itu dengan sebaiknya. Nah ini sampai jamaah bahaya. Gih, bahaya jadi dengan sak berdua amanah, berdua jabatan, tetapi dia tidak
melaksanakan amanah-amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia cenderung berdusta, berbohong di dalam kepemimpinannya. Maka hati-hati. Nggih, ada senina lurah dan niki. Ada cerita bapak. RT. Nggih. Jadi itu sampai jamaah. Pemimpin itu harus adil. Pemimpin itu harus merakyat, harus baik. Tetapi kalau dia berdusta, maka dia tidak akan ditegur sapa oleh Allah SWT di hari kiamat. Kedua saya, Syekhun Zanin. Wah toa, lagu pagah tetap memilih gawe dosa-dosa doang gawe. Padahal wah toa. Samula dengan toa yang pacu sekedik nggih. Samelika tahu diri kita sudah usia tua sampai jamaah, maka lebih banyak ibadah-ibadah. Kalau tentu kalau sudah tua sampai jamaah dan pada balung maraknya ke dedara lain. Nggih. Kalau dulu masih muda kita bisa beribadah kuat sekali. Bahkan kalau dulu orang bangun masjid bawa batu masih sanggup kita. Bawa pasir masih sanggup. Sekarang ini sampai jamaah kita sudah tua. Maka walaupun sudah tua, jangan berhenti untuk ibadah. Apa yang kita lakukan? Ibadah-ibadah yang bisa tiang pelunggum sampai lakukan. Jangan memaksakan. Mara atur tiang si baru misal berduit rezeki, arak jatica rezeki. Udah, tolong. Nggih. Langsung embung niki jari tabungan tiang pelunggum sami. Atau mohon maaf, mara basen Ummu Hani. Ummu Hani niki adalah misan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ibu-ibu, begitu beliau mendengar Rasul lewat di depan rumah beliau, keluar langsung Ummu Hani. Baginda Nabi niki lumbaram juluk bahasa. Niki lumbaram juluk yang kembe, yang berketuan. Ya Rasulullah, bahasan Ummu Hani, inni qad kabirtu wa du'iftu. Ya Rasulullah, kembein sere ngolek toa kejari nun ni. Serem toa, serem ketek, serem toa apa serem baja? Toa sambil jamaah. Beruan penentang kahat pedas, rol penyeriuk. Nggih, ningkat berdengah. Kan mana? Balong tuah kurang. Ya wah tanda dengan berkurang nikmat sampai jamaah. Itu tanda orang sudah menua dalam hidupnya. Munapi bahasan Ummu Hani, ya Rasulullah, serek juk niki mu serek toa, semakin lemah saya ya Rasul. Dhaif tu, semakin lemah saya. Maka akhbirni ya Rasulullah, beritahukan saya amalan-amalan ringan yang bisa saya lakukan sambil duduk-duduk ya Rasul. Solat sabontek-kontek, leberugat lagu mau pahala melem. Solat tokol-tokol lemurin balik. Solat sarekeng duin batur misalnya ruan keluar kesugin batur. Lagu mau pahala melem. Solat sabedengah, bait berdengah lagu mau pahala melem. Ya, buat boyak makin perkara-perkara kodek lagu belik pahala. Ya, nggih. Soal model dedara layak kan mampu sampai jamaah. Maka sekarang ini kalau usia kita sudah menua, maka kita ingin cari ibadah-ibadah yang ringan tetapi dapat pahala yang besar. Maka apa yang harus dilakukan kata Rasul SAW? Ya Ummu Hani, wahai Ummu Hani. Satu, sabbihillaha mi'ata tasbihatin. Fa innaha ta'dilu laki itqu mi'ati raqabatin. Ummu Hani, lamun sida wah mentian tam tawak wah lemah menani. Den de abot ngucapang tasbih subhanallah. Rasa solom tokol-tokol le beruga subhanallah subhanallah pira kali? 100 kali. Berapa pahala yang didapatkan? Sida yang mau pahala, marak misal sida memerdekakan 100 budak terbaik. Ya Allah, tokol-tokol lagu mau paha girang amalan pirang lain sembahyang di luar sembahyang.
Masya Allah, hebat. Jari solat seumbat baik. Kan bagaimana cara-cara lain? Subhanallah, 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 subhanallah. Yang tak umbat baik. Ini kadang-kadang waktu lama lomba bayi ni menyanyi di mana ni tahu diri waktu apa oleh dedet selalu lalu menyanyi ya gawen bayi kadang-kadang kan mendengar lah ni kan ben papun menyanyi lontu oleh tasbih secara lain tak berdede kan niki sabbihillaha mi'ata tasbihah bertasbih 100 kali ya bahasa Nabi. Yang kedua, hamidillah mi'ata tahmidatin. Dan dia lupa Ummi Hani baca alhamdulillah 100 kali. Pira yang mau pahala temisalan marak dengan siapang 100 kuda terbaik yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Musa ketelun bahasa Nabi kabbirillaha mi'ata takbiratin. Dia lupa bertakbir baca Allahu Akbar 100 kali. Pira yang mau pahala Ummu Hani temisalan marak dengan berkorban si 100 unta terbaik. Yang pun berbahasa baginda Nabi wahallili mi'ata tahlilatin. Dia lupa membaca la ilaha illallah 100 kali. Pira mau pahala isi gumi pair niki ia pahala dengan sak baca la ilaha. Kira-kira berat apa modok? Berat apa modok? Modok. Maka sami jamaah makin tugas pelunggum sami amalan. Nggih? Amalkan. Dek abot-abot, dek malas-malas. Ni kadang-kadang isi modok lalu dia milih amalan. Sila. Jadi lamun kita waktu tadah sami jamaah uli barak baru. Ya kena bersedekah isi masjid sekek ndet mantau. Menika sebongkol masjid dia tahu. Kepeng belik dia tahu. Uli kepeng-kepeng kodek lagu terus dait imbangi kanca kalimah-kalimah thayyibah sak baru. Nggih? Ini. Jadi seret toa, seret loek maut pahala. Maka orang yang tidak ditegur sapa besok di hari kiamat adalah saya dengan sak toa lagu nyembali. Tahu mana nyembali? Nyembali ni kindin pacu kena. Semula dengan kalau dia tua, dia rajin, lebih taat. Tetapi dia justru tua-tua keladi. Semakin tua, semakin Seret bahape marah kanak terun. Bu bajang dan jauh diri. Mungkin wah juk masjid dah. Din wah ngaji, din wah zikir, din wah. Nah ni keja rugi manusia. Saketelut. Nggih? Orang yang tidak ditegur sapa besok di hari kiamat adalah ailun mustakbirun. Saya kena niki dengan jelang dengan miskin lagu sombong. Duit dengan miskin sombong apa dia? Ya jelang dinara apa-apa lagu kesombong tulen dia. Masya Allah. Ike trao sendoa. Juk masjid ndek uah, ngaji ndek uah, suruh bantu-bantu ndek milih, selaputan ndek milih ndek kenjak doa. Padahal dia jelang lagu lamun raos sejak ikit dia pelik raos. Hati-hati sami jamaah nggih. Jadi janganlah menjadi orang miskin dan sombong. Semula kalau kita tahu diri kita miskin sami jamaah, ya sudah, kita merendah, kita bawa diri apa adanya, bisa membantu sesama, rajin tat sembahyang, rajin tat ngaji, rajin tat beramal soleh. Kan itu seharusnya. Jangan menjadi orang miskin kemudian kita sombong di dalam kehidupannya. Karena itu kembali tadi sami jamaah, nggih. Kalau kita bersyukur itu kembali kepada kita. Dia yang meleset sami jamaah. Semenuan dia ibunda, Masya Allah, ibunda luar biasa menyediakan tempat untuk mengaji. Coba memfasilitasi orang mengaji. Siapa yang tidak iri sama beliau? Sila orang punya rumah di sini dijadikan majlis ilmu. Tiang pelunggum sami sadatang mau pahala lagu nia selapu pahala itu nia doang lain. Sila berembetan dia deman berdua balik. Nuna sang bunda.
Inilah kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan man dalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memfasilitasi orang berbuat baik, menunjukkan jalan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seluek dengan saat datang gawe kebaikan ni. Lihat, ini akan kembali kepada beliau dan kita semua juga dapat pahala karena kita mengaji. Ini menunjukkan janji Allah itu pasti. Jangan ragu, jangan khawatir. Nggih, jadi dendet pada abot, dendet pada malas. Inna wa'dallahi haq. Karena itu janji Allah berikutnya, penegasan Allah, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Manusia, jangan sampai engkau tertipu daya oleh dunia. Nunazah, dunia niki menipu sami jamaah. Kenapa dikatakan menipu? Karena hanya sebentar. Banyak orang lali. Kan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dibanding dengan kehidupan akhirat sami jamaah. Akhirat niki sami jamaah dalam Al-Quran disebutkan sehari di akhirat sama kena 1000 tahun lek dunia. Pira? 1000 tahun fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Sejelur li akhirat pada kenen 1000 tahun elek dunia. Lagu kembet itu tertipu doang isi dunia, kembet kalah doang isi dunia. Dek mana? Ya teparan dunia itu patah morgana, ruan doang mai. Ya mengkilat tilek jauh, menyilaukan lagu iya waruan dunia niki. Banyak orang tersesat, banyak orang terlena. Unasa 60 tahun melalikan kehidupan yang abadi di akhirat. Maka Allah berfirman, la tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai engkau dilalikan oleh dunia. Jangan sampai engkau menjadi lupa karena dunia. Wala yagurrannakum billahil gharur. Dan jangan juga engkau tertipu daya oleh setan. Jadi janji Allah itu pasti. Jangan tertipu daya oleh dunia, jangan tertipu daya oleh setan. Makanya ingat yang pelunggum sami lagu. Kenapa tiang lihat jam terus? Karena maghrib kali seberak. Para kali paham. Tiang nak paling paham sama ni. Dia ngolek-ngolek tenang. Niki terakhir. Ayat yang tadi itu dibuat sebagai sebuah lagu, ibu-ibu. Nah, tiang sampaikan lagunya ini. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Barang-barang orang kaya mati. No, kau barang. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Benar sah? Paham ke? Alhamdulillah ya, wah penting ngaji ni kita yang wantah niki atur tiang dia belu-belu. Nggih. Pokok saya ingat dendek pada abot gawe kebaikan sekecil apapun. Nggih. Saaran kebaikan niki bahasa Nabi mohon maaf. Iman bid'un wa sittuna syu'bah. Kalau dirinci iman itu 6 dasa lebih tingkatannya bahasa Nabi. 68, 69. Itu namanya bid'un. A'laha la ilaha illallah. Paling mulia, paling tinggi tanda dengan beriman niki adalah la ilaha wa adnaha. Paling rendahan imatatul adza anit tariq, lamun berkelampan arak dui, arak paku, arak tembelahan angkat, arak sampah angkat. Iman pahala mau.
Ni seren tendang lejuk iat. Ni. Kasur mendait, kasur mentendang. Dong ton banjir selapu apa niki. Lihat sampai-sampai ia bahasa Nabi menjaga kebersihan doang pahala maut yang pelunggum sami. Wantah niki atur tiang sami jamaah nggih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Maklum kadang-kadang bahasa Sasak ini arat dengan sandik paha. Nggih, apalagi le mentaram tahu meruk bahasa polisi dong kawin. Mun bahasa Sasak wa lupa. Nah ya gawe dia kami bahasa Sasak campur bahasa Indonesia. Nggih, wonten niki mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la dhallan illa hadaitah wa la musafiran illa sallamtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.